Halo Mas Bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, menyerah seperti bumi, gembira dan jernih seperti danau, diam seperti batu di pintu, ia terbebas dari hidup dan mati. Orang yang telah terbangun menjadi, menyerah seperti bumi. Ia kehilangan semua kekakuannya. Ia tidak seperti batu, ia seperti tanah yang lunak. Dan hanya tanah yang lunak, yang bisa subur, bisa kreatif. Batu tetap tidak berdaya, ia tidak menciptakan apapun, tidak ada yang tumbuh di atasnya, tidak ada yang bisa tumbuh di dalamnya. Batu tetap kosong sama sekali. Namun, tanah yang mengalah, lembut, rendah hati, menyerah, reseptif, seperti rahim, bisa melahirkan pengalaman baru, bisa melahirkan visi baru, lagu baru, puisi baru. Orang yang terbangun tidak kaku. Dalam kata-kata Lao Tzu, ia tidak seperti batu melainkan seperti air, jalannya adalah jalan air, jalan aliran air. Gembira dan jernih seperti danau. Orang yang terbangun, yang waspada, menjadi jernih, semua kebingungannya hilang. Bukan karena ia mampu menemukan solusi, tidak, melainkan karena semua pertanyaannya telah hilang. Bukan karena ia telah menemukan jawaban, tidak ada jawaban yang bisa ditemukan. Kehidupan adalah misteri dan tetap menjadi misteri, kehidupan tidak bisa diungkap misterinya. Dan karena ia mengetahui misteri kehidupan, maka sekarang tidak ada lagi pertanyaan, dan tidak ada lagi jawaban yang saling bertentangan. Ia sangat jernih, ia adalah kejernihan itu sendiri, dan ia gembira. Mengapa ia gembira? Karena sekarang ia tahu bahwa seluruh kerajaan Tuhan adalah miliknya. Sekarang ia tahu bahwa ia bukan orang luar di sini, bahwa ia milik keberadaan dan keberadaan itu milik dirinya. Ia telah menjadi bagian dari perayaan tak terbatas ini, yang berlangsung terus-menerus. Ia adalah sebuah lagu dalam perayaan ini, sebuah tarian dalam perayaan ini. Diam seperti batu di pintu. Menyerah seperti tanah dan diam seperti batu, diam, tak bergerak. Ia terbebas dari kehidupan dan kematian. Dan ia tidak hanya terbebas dari kematian, ingatlah. Saat dirimu terbebas dari kematian, dirimu juga terbebas dari kehidupan ini, apa yang disebut kehidupan ini. Lalu ada kehidupan lain. Buddha tidak menamainya, ia tidak akan memberikan definisi apapun. Ia membiarkannya begitu saja. Ia membiarkan kalimat itu tidak lengkap, karena ia tahu, apapun yang dikatakan akan menghancurkan keindahannya. Apapun yang dikatakan, akan memberinya batasan, sedangkan itu tidak terbatas. Apapun yang dikatakan pasti tidak memadai. Jadi dia hanya mengatakan satu hal, dia bebas dari kehidupan ini dan kematian ini. Kehidupan yang telah dirimu ketahui, dan kematian yang terjadi setiap hari, kehidupan ini dan kematian ini, keduanya lenyap bagi yang telah terbangun. Waktu lenyap, dan kehidupan dan kematian adalah dua sisi waktu. Maka dia adalah keabadian. Dia menjadi satu dengan keseluruhan. Dirimu tidak bisa menemukannya sebagai entitas yang terpisah dimanapun. Di manakah Gautama Sang Buddha sekarang? Sekarang dia ada di udara yang dirimu hirup, dan di air yang dirimu minum, dan di burung-burung yang terus berkicau, dan di pepohonan dan di awan-awan. Di manakah Buddha sekarang? Dia telah menjadi alam semesta. Tetesan embun telah menjadi lautan, tetapi tetesan embun telah menghilang sebagai tetesan embun. Sekarang tidak ada kehidupan dan kematian bagi tetesan embun. Ia tidak ada lagi, bagaimana mungkin ada kehidupan baginya? Ia tidak ada lagi, jadi bagaimana ia bisa mati?
ia telah melampaui dualitas kehidupan dan kematian. Sutra berikutnya, pikirannya hening. Kata-katanya hening. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Pikirannya hening. Itu sederhana dan bisa dipahami, karena orang yang waspada tidak perlu berpikir. Berpikir diperlukan, karena kita tidak bisa melihat. Jika orang buta ingin keluar dari suatu ruangan, dia harus berpikir. Dia harus bertanya kepada seseorang. Dia harus merencanakan ke mana harus bergerak, di mana arahnya, di mana pintunya, dan dia akan meraba-raba dengan tongkatnya. Tetapi jika seseorang memiliki mata, dia tidak perlu bertanya, dia tidak perlu berpikir. Dia hanya berdiri, dia hanya mulai bergerak menuju pintu. Dia keluar dari pintu, tidak memikirkannya sama sekali. Tetapi orang buta tidak mampu untuk tidak berpikir. Dan beginilah cara orang yang mengantuk harus berpikir, orang yang mengantuk itu buta. Orang yang sadar memiliki mata batin, memiliki wawasan. Dia bisa melihat, dan karena dia bisa melihat, dia tidak perlu berpikir. Melihat sudah cukup. Berpikir adalah pengganti yang buruk untuk melihat. Pikirannya hening. Tetapi yang lebih penting adalah pernyataan, kata-katanya hening. Ini adalah kontradiksi dalam istilah, kata-katanya berarti dia berbicara. Buddha berbicara, jika tidak, kita tidak akan memiliki sutra yang sangat penting ini. Selama 42 tahun, dia berbicara terus-menerus, hari demi hari, tahun demi tahun, pagi, siang, malam dia berbicara. Namun, dia berkata, kata-katanya hening. Jika dirimu benar-benar selaras, jika dirimu benar-benar diam di hadapan Sang Master, dirimu akan melihat, kata-katanya hening. Kata-katanya membawa keheningan di sekitarnya, kata-katanya tidak berisik. Kata-katanya memiliki melodi, ritme, musik, dan inti dari kata-katanya adalah keheningan total. Jika dirimu bisa menembus kata-katanya, dirimu akan menemukan keheningan tanpa batas. Namun, untuk menembus kata-kata seorang Buddha, jalannya bukanlah analisis, jalannya bukanlah argumen, jalannya bukanlah berdiskusi. Jalannya adalah jatuh dalam hubungan dengannya, menjadi selaras dengannya, berada dalam sinkronisitas dengannya. Itu terjadi, ada saat antara murid dan master, ketika jantung sang master dan jantung sang murid berdetak dalam irama yang sama, ketika napas sang master dan napas sang murid berada dalam irama yang sama. Ketika sang master menghembuskan napas, sang murid menghembuskan napas. Ketika sang master menarik napas, sang murid menarik napas. Semuanya menjadi begitu selaras. Dalam keselarasan itu, dalam penyatuan itu, seseorang memasuki inti dari kata-kata sang master. Dan di sana dirimu tidak akan menemukan suara apapun, kebisingan apapun. Di sana dirimu akan menemukan keheningan mutlak. Dan mencicipinya, berarti memahami sang master. Ingat, makna dari kata itu tidak penting, melainkan keheningan dari kata itu. Maknanya bisa dipahami oleh siapa saja yang mengerti bahasa, itu tidak sulit. Sedangkan keheningan hanya bisa dipahami oleh murid, bukan oleh siswa. Seorang siswa mendengarkan kata tersebut, memahami maknanya, dan selesai. Ia akan memahami filosofi Buddha, tetapi ia tidak akan memahami Buddha sendiri. Ia akan memahami teorinya, tetapi ia akan kehilangan jati diri sang master. Sedangkan seorang murid mungkin tidak bisa mengatakan apa ajaran dari gurunya, ia mungkin tidak bisa mengulangi filosofinya, ia mungkin bingung.
Jika dirimu bertanya kepadanya, apa ajaran gurumu, ia mungkin menjadi bisu. Namun, ia memahami gurunya, bukan apa yang ia katakan gurunya, melainkan siapa jati diri gurunya. Ada sebuah kisah yang sangat indah. Ketika Buddha meninggal, semua murid yang tercerahkan berkumpul bersama untuk menuliskan pesan Buddha, karena sekarang sang master telah tiada, dan harta karun tersebut harus dikumpulkan untuk generasi mendatang. Ada murid-murid yang tercerahkan, tetapi tidak seorang pun bisa mengulanginya dengan tepat. Beberapa dari mereka benar-benar diam, ketika ditanya, mereka mengangkat bahu. Beberapa berkata, tidak mungkin, itu tidak bisa dilakukan. Beberapa yang lain berkata, kami tidak ingin melakukan kesalahan apapun, dan kesalahan pasti terjadi, karena apa yang telah kami lihat pada orang itu tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Faktanya, tidak ada satupun murid yang tercerahkan, yang siap untuk menyusun filosofi Buddha. Kemudian Ananda didekati. Dia adalah satu-satunya yang telah hidup dengan Buddha selama 42 tahun dan belum tercerahkan. Dia telah mengingat semuanya, segalanya, dia memiliki seluruh koleksi, kata demi kata. Ingatannya pasti luar biasa. Tetapi ada masalah. Masalahnya adalah, bisakah dirimu mempercayai kata-kata orang yang tidak tercerahkan tentang orang yang tercerahkan? Mereka yang tercerahkan tidak siap untuk mengatakan apapun. Ada orang yang siap untuk mereproduksi seluruh filosofi, kata demi kata, dari awal hingga akhir, dari pernyataan pertama yang dibuat Buddha hingga yang terakhir. Tetapi dia tidak tercerahkan. Bisakah dirimu mengandalkan ingatannya? Bisakah dirimu mengandalkan interpretasinya? Nah, ini benar-benar masalah yang tidak terpecahkan. Mereka yang tahu, mereka yang bisa diandalkan, tidak siap untuk mengatakan apapun. Sedangkan mereka yang siap untuk mengatakan, tidak bisa diandalkan, mereka sendiri tidak tercerahkan. Kemudian seluruh pertemuan itu memberitahu Ananda, lakukan satu hal, jangan buang waktu sedetik pun. Kerahkan seluruh energimu, dan jadilah waspada sebisa mungkin. Jika kamu bisa tercerahkan sebelum kematianmu, maka sesuatu mungkin terjadi. Kami tidak akan mengumpulkan pernyataanmu, kecuali dirimu tercerahkan. Ingatlah, kamu adalah satu-satunya yang mengingat dengan mutlak, tetapi kami tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dirimu bisa mempercayai laporan dari orang buta tentang seseorang yang memiliki mata dan berbicara tentang warna, cahaya, pelangi, bunga? Bagaimana dirimu bisa mempercayai laporan orang buta? Itu tidak masuk akal, laporannya tidak bisa dipercaya. Maka mereka berkata kepada Ananda, kamu adalah satu-satunya harapan. Jika kamu bisa mencapai pencerahan, kami akan bisa menerima apapun yang kamu katakan, tetapi kami tidak akan bisa menerimanya, kecuali kamu mencapai pencerahan. Ananda telah hidup selama 42 tahun bersama Buddha, tetapi karena Buddha begitu dekat dengannya, ia mulai menganggapnya biasa saja. Itu terjadi. Ananda sangat dekat, orang yang paling dekat, ia tidak terlalu peduli dengan pencerahannya. Setiap kali ditanya, ia berkata, aku tidak khawatir tentang itu. Buddha akan menjagaku. Aku telah melayaninya selama 42 tahun, apakah ia tidak cukup berbelas kasih untuk membantu menarikku keluar dari kegelapan? Ia akan melakukannya. Dan mengapa terburu-buru? Mengapa harus terburu-buru? Itu bisa terjadi besok, itu bisa terjadi lusa. Buddha ada di sana.
dan selama 42 tahun ia telah menunda, dan percaya jauh di dalam hatinya, Buddha akan melakukannya. Meskipun dia berkata, tidak ada yang bisa membuat orang lain tercerahkan, aku tahu dia bisa melakukannya. Aku tahu keajaiban telah terjadi di sekelilingnya. Dan setidaknya, jika tidak untuk orang lain, bagiku dia akan membuat pengecualian. Aku telah melayaninya begitu banyak. Dan dia selalu ada. Jika hari ini aku tidak hadir, besok, jika besok aku tidak hadir, lusa. Kemana dia pergi? Dia selalu ada. Pada hari Buddha meninggal, dia berkata kepada Ananda, "Ananda, sekarang aku tidak akan berada di sini besok. Jadi cepatlah, cepatlah. Sekarang, tidak ada lagi penundaan." Dan pencerahan itu terjadi setelah kematian Buddha, ketika jemaat meminta kepada Ananda, selama 24 jam dia duduk dengan mata tertutup. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya. Faktanya, ada begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling Buddha, sehingga tidak mungkin untuk menutup mata. Sepanjang hari begitu banyak hal terjadi, dan Ananda terlalu sibuk. Sekarang Buddha telah pergi, dan tidak ada yang terjadi lagi, tidak ada yang bisa dilihat. Dia menutup matanya dan selama 24 jam, untuk pertama kalinya, dia duduk dalam keheningan. Dia tercerahkan dalam waktu 24 jam. Ini tidak terjadi dalam 42 tahun, ini terjadi dalam 24 jam. Ketika dia tercerahkan, ketika semua murid yang tercerahkan mengenali auranya, cahayanya, kecemerlangannya, maka mereka berkata, "Sekarang Ananda bisa diizinkan untuk datang ke majelis. Ia bisa menceritakan dan kami akan menyusunnya." Begitulah cara semua sutra Buddha disusun. Namun hanya orang yang tercerahkan yang bisa dipercaya. Mengapa? Karena ia bisa melihat. Dan ia bisa melihat ke dalam kata-kata, dan menemukan keheningan, yang merupakan pesan yang sebenarnya. Jika dirimu mendengarkan maknanya, dirimu adalah seorang siswa. Jika dirimu mendengarkan keheningan, dirimu adalah seorang murid. Dan jika dirimu benar-benar lupa siapa yang berbicara, dan siapa yang mendengarkan, dirimu menjadi satu dengan Sang Master, dirimu adalah seorang pemuja. Ketiga tahapan tersebut adalah siswa, murid, dan pemuja. Siswa memahami makna dari kata-kata, murid memahami keheningan dari kata-kata, dan pemuja menjadi keheningan itu sendiri. Pikirannya hening. Kata-katanya hening. Pekerjaannya adalah keheningan. Seluruh pekerjaannya adalah keheningan, ia menciptakan keheningan. Ia menciptakan perangkat untuk menciptakan keheningan. Ia melihat kebebasannya dan terbebas. Sang Master menyerahkan keyakinannya. Begitu dirimu tercerahkan, semua yang dirimu yakini sebelumnya menjadi menggelikan, tidak relevan, tidak masuk akal. Itu seperti keyakinan orang buta terhadap cahaya. Apapun yang ia yakini sebelumnya, apapun yang ia pikirkan dalam kebutaannya tentang cahaya. Begitu matanya terbuka, ia harus melepaskan semua keyakinannya tentang cahaya. Tidak satu pun kata dari keyakinan itu akan menjadi kenyataan. Mustahil bagi orang buta untuk memahami apa itu cahaya. Apa yang harus dikatakan tentang cahaya? Orang buta bahkan tidak bisa memahami apapun tentang kegelapan, karena untuk melihat kegelapan, dirimu membutuhkan mata, seperti halnya untuk melihat cahaya. Orang buta tidak tahu apapun tentang kegelapan, dan tidak tahu apapun tentang cahaya. Begitu dirimu terbangun, semua kepercayaanmu pada Tuhan, surga, neraka, karma,
reinkarnasi, ini dan itu, semuanya menjadi sampah belaka. Sang master menyerahkan kepercayaannya. Ia melihat melampaui akhir dan awal. Sekarang tidak perlu lagi percaya, ia bisa melihat melampaui awal dan melampaui akhir. Ia bisa melihat keseluruhan. Melihat adalah tujuannya. Di India, mereka tidak memiliki kata yang setara dengan filsafat. Mereka memiliki kata yang sama sekali berbeda untuk itu, yaitu darshan. Biasanya diterjemahkan sebagai filsafat, sebenarnya bukan. Filsafat berarti sesuatu dari pikiran, darshan berarti wawasan, visi, penglihatan. Di timur, kita menyebut yang terhebat, para pelihat. Kita tidak menyebut mereka nabi, kita tidak menyebut mereka filsuf, kita menyebut mereka pelihat, mereka telah melihat. Timur selalu percaya pada penglihatan, bukan pada pemikiran. Menerjemahkan darshan ke dalam bahasa lain, sangat sulit. Menyebutnya filsafat berarti tidak adil, itu menghancurkan seluruh keindahan dari kata darshan. Jadi, aku menerjemahkannya sebagai filosia. Filsafat berarti cinta akan pengetahuan, sofia berarti pengetahuan, philo berarti cinta. Filosia berarti cinta akan penglihatan, sia berarti melihat. Begitu dirimu telah melihat, semua kepercayaan akan layu, seperti daun kering yang jatuh dari pohon. Sutra berikutnya, ia memutuskan semua ikatan. Ia melepaskan semua keinginannya. Ia menolak semua godaan. Dan ia bangkit. Sekarang hukum yang sama sekali baru, mulai berlaku, yaitu hukum levitasi. Biasanya benda jatuh ke bawah, tetapi manusia yang terbangun bangkit ke atas. Segala sesuatu dalam dirinya mulai bangkit ke atas, membumbung tinggi ke atas. Ia harus memutuskan semua ikatan, karena ikatan itu dengan bumi. Ia harus melepaskan semua keinginan, karena keinginan itu adalah ikatan yang membuatnya terikat pada bumi. Ia menolak semua godaan. Sering kali pikiran lama akan mencoba menegaskan dirinya sendiri. Sering kali pikiran akan berusaha membawamu kembali ke bumi. Khalil Gibran berkata, ketika sungai mendekati laut, ia menunggu sejenak, melihat ke belakang, semua kegembiraan itu, gunung-gunung, salju perawan tempat asalnya, hutan-hutan, kesunyian hutan, burung-burung, nyanyian mereka, orang-orang, dataran, ribuan pengalaman, perjalanan panjang. Dan sekarang saatnya telah tiba untuk menghilang ke dalam lautan. Seluruh masa lalu menarik mundur. Seluruh masa lalu berkata, tunggu. Kamu akan hilang selamanya. Kamu tidak akan pernah sama lagi. Tanpa bang-bang dirimu, bagaimana dirimu bisa? Dirimu akan kehilangan definisi dirimu. Hal yang persis sama terjadi ketika dirimu datang lebih dekat ke kebudayaan. Ketika semua sedang hilang, semua ikatan, semua keinginan, godaan besar muncul. Tidak ada iblis untuk menggodamu, melainkan adalah pikiranmu sendiri, pengalaman masa lalumu sendiri. Seluruh masa lalumu mencoba untuk menarikmu mundur. Tetapi sekarang tidak ada yang bisa menarikmu mundur. Panggilan telah didengar, undangan telah tiba. Dia memutuskan semua ikatan. Dia melepaskan semua keinginannya. Dia menolak semua godaan. Dan dia bangkit. Sutra berikutnya, dan dimanapun dia tinggal, di kota atau desa, di lembah atau di bukit, ada sukacita yang besar. Dan bukan hanya itu, dia gembira, dimanapun dia berada, dia membawa iklim sukacita. Sukacita mengelilinginya. Dikatakan bahwa dimanapun Buddha akan bergerak,
bunga-bunga akan mekar di luar musim, sungai-sungai akan mulai mengalir di musim panas, ketika tidak ada air. Dimanapun Buddha akan bergerak, akan ada kedamaian, keheningan, cinta, kasih sayang di sekelilingnya. Ini benar-benar begitu, bukan berarti pohon akan berbunga di luar musimnya, ini hanyalah metafora, tetapi setiap kali ada seorang Buddha, sesuatu yang misterius mulai terjadi. Bunga-bunga mulai bermekaran di luar musimnya, kegembiraan menyebar, gelombang kegembiraan yang besar. Ketika dirimu memasuki medan Buddha, dirimu memasuki dunia yang sama sekali berbeda, dunia berkah. Sutra berikutnya, bahkan di hutan yang kosong, ia menemukan kegembiraan karena ia tidak menginginkan apapun. Dan ia ada di mana-mana dengan gembira, karena satu-satunya hal yang menghancurkan kapasitas alamimu untuk bersukacita adalah pikiranmu yang penuh keinginan. Pikiran yang penuh keinginan membuatmu menjadi pengemis. Saat semua keinginan telah dilepaskan, dirimu adalah kaisar. Sukacita adalah keadaan alami dari keberadaanmu. Biarkan saja tidak ada keinginan dan lihatlah. Ketika tidak ada keinginan, tidak ada pikiran. Ketika tidak ada keinginan, tidak ada kekacauan. Ketika tidak ada keinginan, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Ketika tidak ada keinginan, dirimu benar-benar puas di sini saat ini. Dan merasa puas di sini saat ini adalah kegembiraan. Dan kapanpun orang seperti itu bergerak, kemanapun ia bergerak, ia membawa serta iklimnya. Seorang Buddha berada di musim semi sepanjang tahun. Dan beruntunglah mereka yang dengan cara tertentu datang dekat kepadanya. Terberkatilah mereka yang menjadi terkait dengannya, karena mereka juga berbagi kegembiraan, berkah, kebijaksanaan, cinta, dan cahayanya. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.